Kisah Nabi Syuaib. Ini adalah mughtasalun, air untuk mandi, baridun. Kalau baknya yang panjang, maddu tabi'inya di bak, baridun, itu artinya ini air yang sejuk. Ketika beliau sakit kulit, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan air yang sejuk untuk mandi beliau agar beliau sembuh. Tapi kalau kita salah membaca, panjang pendeknya tertukar, lalu kemudian yang kita panjangkan roknya misalkan, baridun, itu maknanya sudah berubah sangat-sangat jauh sekali. Baridun, baknya yang panjang, maddu tabi'inya di bak, itu artinya ini air yang sejuk. Tapi kalau roknya baridun, artinya tukang pos. Kan maknanya jauh sekali. Baridun, air yang sejuk, dan itu yang benar. Tapi kalau dirubah baridun, bisa jadi ini airnya tukang pos. Dulu belum ada pos, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting sekali. Saya pernah di Jogja ada sebuah pengajian. Niatnya mungkin baik. Pingin bacaannya seperti orang Arab. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian menjadi khaira ummatin, pakai kha, itu sebaik-baik umat. Namun, karena saking pinginnya membaca Al-Quran fasih tanpa didasari oleh ilmu, yang seharusnya khaira pakai kha, dia ganti jadi haira pakai ha. Haira itu sebingung-bingungnya umat. Ini tajwid, wa man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimu. Mereka yang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu bisa berdosa. Karena bisa merubah makna-makna yang ada. Dalam bahasa Arab, harokat itu sangat penting sekali dan berkaitan besar dengan makna. Seseorang mengatakan, qultu, pakai dhammah misalkan. Qultu, itu artinya saya telah berkata, kalau pakai dhammah. Tapi kalau pakai kasrah, qiltu, artinya tidur siang. Hanya merubah satu harokat. Qala yaqilu, itu artinya tidur siang. Dan ini sunnah. Sunnah Rasulullah SAW adalah qailulah. Maka di sekolah-sekolah kita yang TAUD maupun MI, itu kita anjurkan mereka untuk tidur siang. Dan kebanyakan para ulama salaf terdahulu tidurnya sebelum sholat zuhur. Jadi kalau qala yaqulu itu artinya berkata, qala yaqilu artinya tidur siang. Nah, kawan-kawan sekalian, at-tilawah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nanti kalau tajwid yang umum itu kita dengan Tuhfatul Atfal. Adik-adik kita yang di PAUD, anak usia dini, mereka sudah mulai menghafal Tuhfatul Atfal. Setelah selesai Tuhfatul Atfal, kita dianjurkan untuk belajar Muqaddimah Jazariyah. Karena apa? Di Tuhfatul Atfal, itu hanya diajarkan tentang panjang, pendek, gunna, ikhfa, izhar, belum sampai kepada makharijul huruf dan sifatul huruf. Tadi yang saya jelaskan panjang lebar, itu sudah berkenaan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang bisa merubah makna. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita masih harus masuk kepada tatimul harokat. Membaca Al-Quran, harokat-harokat di dalam Al-Quran, itu juga ada metode dan kaidah-kaidah agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada Ibnu Mas'ud, kepada Zaid bin Thabit, kepada Abdullah ibnu Zubair. Jadi kita harus punya sanad keilmuan
yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bisa baca Quran, maka kita harus tingkatkan lagi sebisa mungkin agar bacaan kita mirip dengan bacaan para sahabat, bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita masih punya tantangan untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Dalam membaca huruf-huruf yang dhammah misalkan, ada kaidah yang harus kita penuhi. Di tatimmatul harakat dinyatakan, wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Kalau kita membaca Al-Quran, ada kalimat-kalimat di Al-Quran yang harokatnya dhammah, maka tidak akan sempurna bacaan kita illa bi dhammis syafataini dhamma, kecuali dengan mencucu. Apa bahasa Padangnya mencucu? Monyong ya, ya. Nah, jadi kalau kita baca qul huwallah, tapi kita bacanya qul, ininya nggak gerak ke depan, itu tidak sempurna. Jadi kalau baca di situ kan dhammah, ainnya kan dhammah, maka lisan kita harus ke depan, ini harus ke depan. Wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Huruf-huruf kalimat-kalimat yang harokatnya dhammah tidak akan sempurna sampai kita membacanya dengan mencucu atau dengan monyong tadi. Begitu juga dengan kasrah. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fami. Kalau ada kasrah bis misalkan, nah lisan bagian bawah kita, wa dzun khifadin bin khifadin lil fami, bagian bawah ini harus turun ke bawah. Tanpa itu tidak sempurna. Nah, ini kawan-kawan sekalian, jadi ilmu ini sangat luas sekali. Al ilmu bahrun la sahila lahu. Ilmu adalah lautan, ilmu adalah samudra yang tak bertepi. Jadi jangan takut antum kalau sering hadir di pengajian nanti ilmunya keburu habis, Ustadz. Ilmu ini luas sekali, semakin kita menyelam semakin dalam. Semakin kita menelusuri makna-makna di Quran, semakin banyak mutiara yang kita temukan. Jadi seorang mukmin terhadap Al-Quran, untuk menjadi ahlullah, untuk menjadi keluarga Allah, yang pertama kita perlu at-tilawah, membaca. Dan membaca jangan sampai kita merasa, saya sejak SD bahkan sebelum masuk SD udah hatam 30 juz baca Quran, Ustaz. Kita masih perlu. Bahkan kawan-kawan sekalian, para pengajar Quran pun mereka masih terus menimba ilmu. Ustadz-ustadz kita di Bogor kalau udah hatam 30 juz selalu mengambil sanad. Nanti mereka harus ke Al-Maqari Al-Quraniyah di Madinah. Belajar ke syekh-syekh, ke imam-imam Masjid Nabawi di situ. Dari situ bisa ke Syekh Tamim Az-Zu'bi, lalu kemudian ke Syekh Ma'sarawi. Imam-imam ahli qiraat, yang mana kita dulu punya ulama yang sangat luar biasa dari Indonesia di ilmu qiraat ini, yaitu Syekh Mahfud Tarmasi. Beliau seorang ulama kelahiran Indonesia, baru ke Mekah usia 23 tahun. Dan Allah berikan beliau kemampuan di semua bidang agama. Hadis beliau ahli, qiraat beliau ahli, fikih juga. Satu kitab saja yang beliau karang, itu sampai jadi 8 tesis di Jami'ah Ummul Qura. Nah, jadi kita punya kesempatan untuk memiliki kader-kader yang bisa menjadi ulama-ulama besar. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah at-tilawah, kita dianjurkan untuk al-hifdz, menghafal. Menghafal Al-Quran
cukup kiranya menjadi sebuah alasan untuk menghafal Al-Quran, bahwa para penghafal Al-Quran, mereka adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita cari di Al-Quran, di hadis misalkan, apa sih keutamaan menghafal Quran? Tidak usah mencari panjang lebar, cukup sebuah alasan bahwa pembaca Al-Quran terbanyak adalah mereka yang hafal Quran. Gak mungkin orang hafal Quran kalau tidak sering membaca Al-Quran. Paling tidak, kita kalau membaca, kalau mau menghafal satu ayat, paling tidak kita harus membaca 20 kali. Jadi antum kalau pingin menghafal Quran, merasa kesulitan, mungkin metodenya salah. Yang paling mudah, baca setiap ayat 20 kali. Insya Allah hafal dengan sendirinya. Mau ngafal surat Al-Mulk misalkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca saja 20 kali, terus baca 20 kali. Insya Allah nanti antum hafal dengan sendirinya. Gak usah berat-berat, Ustaz saya sulit sekali ngafal. Baca 20 kali insya Allah. Kawan-kawan, para ulama di Singkiti, Afrika Barat, diantaranya ada Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, pengarang kitab Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan, itu termasuk tafsir bil ma'thur. Dan beliau guru dari para ulama, guru-guru kita yang ada di Mekah, di Madinah saat ini, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Masya Allah luar biasa, karangannya banyak dan seorang alim yang sangat luar biasa. Kalau antum baca kitabnya Adwaul Bayan, kita akan menemukan beberapa faedah yang tidak ada di kitab-kitab tafsir terdahulu. Nah, di tempat beliau itu, ulama-ulama Syanaqithah atau Syinkiti terkenal dengan hafalannya yang sangat-sangat kuat. Beberapa daerah di Syinkiti itu, kalau ada orang nggak hafal Quran, itu aib. Orang nggak hafal Quran, aib. Di Sudan, di daerah Darfur, mereka tidak akan mengkhitan seorang anak kecuali sudah hafal 30 juz. Ini bagus kalau di Padang kayak begini ya. Jadi kalau, oh itu khitan, berarti udah hafal 30 juz tuh. Jadi di daerah Darfur, di Sudan, yang keadaan ekonominya jauh lebih buruk dari kita, mereka tidak akan mengkhitan seseorang kecuali udah hatam hafalan 30 juz. Nah, di Syinkiti itu, Lisanul Arab yang puluhan jilid, orang hafal Lisanul Arab itu hal yang biasa. Apakah maaf-maaf otak mereka lebih istimewa dari otak kita? Sebenarnya sama kawan-kawan. Insya Allah kita yang makanannya mengkonsumsinya daging, apalagi di Padang ini makanan Masya Allah enak-enak, pedes-pedes. Kita punya kemampuan intelektual yang tidak kalah. Yang membedakan kita dengan mereka adalah di kesabaran dan kerja keras. Di Madinah ada kawan-kawan kita yang dari Syinkiti, kalau mereka mau menghafal Quran, mau menghafal manzuma, mau menghafal syair, mau menghafal sebuah kitab, mereka setelah hafal, bukan ketika ngafal, setelah hafal, mereka mengulanginya sampai 90 kali. Ini kelemahan kita di sini. Kita baru ngulangi 10 kali, sudah merasa paling mutkinnya hafalan orang sedunia. Setelah seminggu, sebulan, udah hilang. Nah, kawan-kawan sekalian, banyak kawan-kawan kita itu kalau ngafal, dia ulang 90 kali, agar mudah untuk menghitungnya, mereka cari tangga-tangga seperti ini. Jadi mereka cari yang tangga jumlahnya 90. Kalau tadi misalkan baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 1,
Selesai nanti naik satu tangga lagi. Baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, naik lagi. Jadi kalau ke depan di Padang ini ada orang naik tangga pelan-pelan. Nah, kita husnudzon dia sedang ngafal Quran atau sedang ngafal manzumah atau hadis. Maka hafalan mereka kuat sekali karena diulang 90 kali. Kelemahan kita nggak sabar. Baru baca 10 kali, 20 kali sudah merasa kuat hafalannya. Setelah 1 tahun hilang hafalan itu. Dulu ada seorang penuntut ilmu, pulang dari pengajian semacam ini, beliau mengulang-ulang hafalannya. Sampai pembantunya, ini bedanya zaman mereka dengan kita. Dulu para pembantu pun itu hafalannya kuat luar biasa. Karena nggak ada gadget, nggak ada handphone, nggak ada YouTube, nggak ada game, nggak ada gangguan. Ketika si penuntut ilmu ini mengulang-ulang hafalannya, pembantunya itu bilang, anak muda, kamu ngapain mengulang-ulang? Saya aja sebagai pembantu udah hafal kok. Jadi dihina sama pembantunya, saya aja udah hafal. Setelah 1 bulan, si pemuda ini tanya sama si pembantu. Oke, coba kamu baca hafalan yang sebulan lalu kamu bilang sudah hafal. Dia nggak bisa ngulangi. Jadi dulu ada salah seorang khalifah, hafalannya luar biasa. Punya anak, hafalannya melebihi khalifah ini. Sampai si khalifah ini bilang, barang siapa yang bisa mengarang syair, dan syair itu baru, tidak ada orang lain yang mengetahui atau menghafalnya, maka saya akan kasih hadiah. Lalu para penyair itu berlomba-lomba. Ngarang semalaman penuh, paginya datang ke khalifah. Khalifah, saya punya syair yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oke, baca, kata si khalifah. Ketika penyair ini baca, khalifah ini punya anak yang kalau mendengar apapun sekali langsung hafal. Si penyair membacakan syairnya, si khalifah bilang, ini syair bukan syair baru. Anak saya hafal. Akhirnya anaknya diminta, coba nak baca. Dibaca. Si khalifah, dia punya kemampuan, kalau mendengar apapun, 2 kali, dia hafal. Lalu si khalifah bilang, enggak hanya anak saya juga hafal. Dibaca sama si khalifah. Si penyair ajib. Ini saya ngarang tadi malam kok bisa. Lalu si khalifah bilang, enggak hanya anak saya sama saya, pembantu saya juga hafal. Pembantunya itu, kalau dengar sesuatu 3 kali, dia hafal. Ada presiden penyair waktu itu namanya Al-Asmu'i. Al-Asmu'i marah melihat kawan-kawannya dipermainkan sama si khalifah. Akhirnya beliau bikin syair yang susah banget. Ya Tobali dan lain sebagainya. Lalu datang ke khalifah, khalifah saya punya syair. Kata khalifah, saya ingin tahu betul bahwa kamu itu penyair yang luar biasa. Si khalifah dengan pede dia ingin memberitahukan kalau itu bukan syair baru. Karena saking sulitnya Al-Asmu ini membacakannya, si anak khalifah nggak bisa baca. Nak, baca. Nggak bisa, Pak. Si anak ini biasanya sekali dengar bisa. Apalagi si khalifah, dia kan harus dengar 2 kali. Apalagi si pembantu. Akhirnya si Al-Asmu'i, saya nggak mengharapkan hadiah. Tapi tolong jangan permainkan para penyair-penyair itu. Jadi dulu itu keluarga betul-betul keluarga agama, keluarga agamis, religius. Anas ibnu Malik, lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain, di rumah mereka dari habis isya sampai subuh, selalu ada orang yang bangun membaca Al-Quran di dalam sholat malamnya. Mereka jadikan malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama dari isya sampai sepertiga malam pertama, pembantunya yang sholat malam. Lalu kemudian sepertiga pertengahan istri mereka. Sepertiga akhir
Anas ibnu Malik, Abu Hurairah. Beliau-beliau yang sholat. Jadi kesolehan itu tidak hanya di para ulama, tapi juga pada keluarga, bahkan para pembantu mereka. Ini yang menjadi tantangan bagi kita kawan-kawan sekalian. Di kota Madinah, kita alhamdulillah bersyukur pada Allah. Allah menggiring kita untuk tertarik menuntut ilmu. Itu nikmat luar biasa. Coba antum bayangin, di pagi hari seperti saat ini, betapa banyak orang yang enggak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang mereka jalan di taman-taman, enggak pakai jilbab, dengernya musik, sementara kita digiring oleh Allah untuk kumpul di masjid ini. Itu nikmat yang luar biasa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hadirnya kita ke majelis ini bukan karena ketaatan kita, bukan karena ketakwaan kita, tapi karena fadlun minallah. Karena fadilah, hidayah, taufik dari Allah. Para penduduk surga ketika mereka masuk ke surga, mereka enggak mengatakan ini karena amalan saya. Mereka mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami enggak mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau tidak karena Allah. Kami enggak mungkin hadir di pengajian Ahad pagi kalau tidak karena hidayah Allah. Betapa banyak orang-orang yang mondok 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Habis itu lupa dengan masjid, habis itu lupa dengan majelis taklim. Antum yang mungkin dulu menuntut ilmunya, ilmu-ilmu eksak, sekarang digiring oleh Allah untuk dekat dengan Quran. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Inna lillahi fil ardi ahlin. Allah punya keluarga di muka bumi ini. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, yang suka mengaji, yang suka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mereka keluarga-keluarga Allah. Dan yakin kawan-kawan, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, kita kadang berani untuk lapar agar keluarga dan anak-anak kita bisa makan. Betapa sering orang tua kita masak susah payah, begitu di meja makan, lihat kita senang sekali dengan makanan itu. Lalu beliau bilang, nak silahkan makan. Bapak ibu belum lapar. Padahal beliau sebenarnya lapar. Tapi karena saking cintanya ke kita sebagai seorang anak, beliau rela untuk tidak makan. Kita yang sudah punya anak bisa merasakan sekarang bagaimana pengorbanan orang tua kita. Betapa sering kita nggak tidur malam karena punya bayi, nangis, kamar kecil, ganti popok. Orang yang normal, yang sesuai dengan fitrah, dia tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Maha suci Allah untuk diperbandingkan. Kalau manusia tidak akan menyia-nyiakan keluarganya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Kalau kita menjadi keluarga Allah, Allah yang akan menjamin kita. Kalau kita berjuang di jalannya, Allah yatawalla umurana, Allah yang akan mengurus, menyelesaikan urusan-urusan kita. Asal ada keikhlasan di dalam hati kita. Nah, jadi yang kedua adalah kita perlu menghafal Al-Quran, karena nggak mungkin orang hafal Quran kalau dia tidak menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, kembali ke ayat tadi 180 dari surat Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan memakai asma'ul husna itu. Ayat ini ada korelasinya dengan ayat sebelumnya. Dan ini dalam mengkaji tafsir, ya tadi membaca, menghafal, lalu kemudian al-fahmu wat tadabbur. Kita memahami lalu mentadaburi. Setelah itu mengamalkan. Setelah itu
mengajarkannya. Nah, salah satu metode dalam memahami ayat Al-Quran, dalam mentadaburi ayat Al-Quran, usahakan antum kalau mengkaji satu ayat, kajilah munasabatul ayat. Korelasi ayat ini dengan yang sebelumnya apa? Karena di situ terkandung makna sangat luar biasa. Dan kitab yang paling terbaik di dalam munasabatul ayat adalah kitab karangan Al-Imam Al-Biqai yang dinamakan dengan Nadhmud Durar. Lalu kita juga bisa mendapatkan kitab karangan Ar-Razi. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya bahwa semua hal ada di tafsir Ar-Razi kecuali tafsir katanya. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Karena kita mendapatkan di dalamnya memang bagi kita yang pemula harus hati-hati dengan kitab beliau ini karena di dalam asma dan sifat, lalu kemudian di akidah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi di dalam munasabatul ayat, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bagus sekali. Al-Imam Ar-Razi. Nah, kawan-kawan sekalian, ayat 180 ini dari surat Al-A'raf ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan satu ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan kami sudah siapkan bagi api neraka kebanyakan mayoritas jin dan manusia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan terutama zaman kita tidak perlu mencari sesuatu yang banyak. Sebagaimana kita tidak perlu sedih karena jumlah kita sedikit. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah mereka yang dianggap asing oleh masyarakat. Di dalam Al-Quran, kalimat katsir atau banyak, lebih banyak konotasinya itu negatif. Seperti dalam ayat ini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Dan kami sudah siapkan bagi api neraka banyak dari jin dan manusia. Nah, kalau kita lihat sekarang antara yang hadir di masjid dengan yang hadir di tempat-tempat senam, banyak mana kira-kira? Jadi katsiran itu memang yang paling banyak disiapkan oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannam. Kami siapkan untuk api neraka, semoga Allah menjauhkan kita darinya. Di dalam ayat lain, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Sekiranya engkau mengikuti kebanyakan manusia. Jadi kalau ada orang bondong-bondong ke sana, masukkan anaknya ke situ misalkan. Sekarang kayaknya kalau nggak les piano, nggak les musik, kayaknya jiwa seorang anak nggak akan lembut, nggak akan baik. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu ikut-ikutan, kebanyakan mereka akan menyesatkan engkau. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, ini ada rahasia lagi. Coba kawan-kawan sekalian ya. Semakin kita dalami satu kalimat di Quran, itu semakin luas. Sekarang kita sebenarnya ingin melihat korelasi antara ayat 180 dengan 179. Tapi ketika kita baca kalimat-kalimat di ayat 179, itu kayaknya eman kalau kita nggak selami maknanya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Rahasia di Al-Quran,
Kenapa yang disebutkan pertama jin baru manusia, kok tidak manusia baru jin? Ini pembahasan yang luar biasa. Kalau kita menyelami makna yang ada di dalamnya, yakin antum baca ayat ini dalam sholat, terutama sholat malam, nangis kita. Tapi kalau antum nggak memahami maknanya, gimana bisa nangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat malam, sampai sholat subuh, beliau hanya mengulang-ulang satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa umatku, maka sudah pantas karena mereka adalah hamba-hambamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau siksa hamba-hambamu, maka sudah pantas karena mereka adalah ciptaan-ciptaanmu. Wa in taghfir lahum, namun sekiranya engkau ya Allah berkenan mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa. Artinya apa maha perkasa? Maha mampu untuk menyiksa mereka. Kawan-kawan, kita hadir ke majelis ini bukan karena banyaknya ketaatan kita, tapi karena rasa cinta Allah pada kita. Saya sering katakan pada jemaah yang hadir umroh haji ke Mekah, saya bilang, Bapak Ibu jangan kita sombong datang ke Mekah ini karena kita merasa yang paling banyak puasa sunnahnya, yang paling banyak sholat malamnya. Banyak hamba-hamba Allah yang lain yang lebih giat dari kita. Kita datang ke Mekah ini karena cinta Allah pada kita. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Sabaqat rahmati ghadabi. Tapi Allah itu rahmat dan kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Allah maha mampu untuk mewafatkan kita karena dosa-dosa kita. Sangat mungkin, sangat mampu. Tapi Allah masih ingin melihat kita menengadahkan tangan kita, bersujud, bersimpuh, meminta ampunan. Jadi Allah maha mampu untuk menghancurkan kita ketika kita bermaksiat. Tapi Allah senang kalau melihat kita masuk ke masjid ini, sholat tahiyatul masjid, lalu kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah maha tahu dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang kita lakukan. Seberapapun kita sembunyikan, Allah maha melihat. Al-Basir, Allah maha melihat. Allah maha mampu, aziz, maha mampu untuk menghancurkan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah senang kalau melihat ada hambanya mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. At-Tawwab, Allah maha memberikan taubat. Al-Ghafur, maha mengampuni. Kawan-kawan sekalian, Rasulullah membaca ayat tadi dari tengah malam sampai datang sholat subuh. Wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz, engkau maha perkasa, namun ya Allah Al-Hakim, engkau juga maha bijaksana. Nah ini insya Allah taufik dari Allah, masjid ini dinamakan Al-Hakim. In tu'adzibhum, kalau Allah ingin menghancurkan hambanya dengan dosanya, maka Allah aziz, maha mampu. Namun Rasulullah juga membaca lanjutan ayatnya, wa in taghfir lahum, kalau engkau mau mengampuni mereka, maka Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Jadi hakimnya Allah, maha bijaksananya Allah menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah Rasulullah membaca ayat ini dari pertengahan malam sampai sholat subuh, sembari mendoakan, ya Allah ampunilah umatku, jangan kau siksa mereka, jangan kau azab mereka. Ini alasannya kawan-kawan sekalian, kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada kita.
Karena Rasulullah lebih mencintai kita dibandingkan kita dengan diri kita. Buktinya tadi, Rasulullah rela tidak tidur malam, Rasulullah rela salat malam, mengulang-ulang ayat ini sembari mendoakan ampunan untuk kita umatnya. Sementara kita, tadi malam, berapa jam kita salat malam? Sementara kita dalam minggu ini, berapa sering di sepertiga akhir malam kita minta agar Allah mengampuni kita. Artinya kan Rasulullah lebih sayang ke kita. Beliau rela tidak tidur agar umatnya nggak disiksa oleh Allah. Sementara kita sendiri terlelap di dalam tidur kita, dalam kemaksiatan kita, dan tidak meminta ampunan pada Allah. Pantes kawan-kawan sekalian, kalau para sahabat dulu, mereka lebih senang musibah itu menimpa mereka daripada menimpa Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mendampingi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang Quraisy mengejar beliau, ingin membunuh beliau. Abu Bakar kadang jalan di belakang Rasulullah. Tiba-tiba beliau lari jalan di depan Rasulullah. Gak lama kemudian ke belakang lagi. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tadzakartur rasdah, aku teringat ada orang yang mengejar engkau dari belakang. Maka aku ingin berada di belakangmu. Jangan sampai menimpamu musibah sebelum menimpaku. Tiba-tiba aku teringat serangan dari depan, maka aku ke depanmu. Beliau lalu dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang jujur. Jujur di perkataan, di perbuatannya, dikorbankan. Karena Abu Bakar sadar sesadar-sadarnya kematian beliau adalah kematian seorang manusia. Tapi kematian Rasulullah adalah kematian sebuah risalah. Kawan-kawan, kematian pribadi kita, dicacinya kita, ya udah kematian pribadi kita. Tapi kematian sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, itu kematian sebuah risalah. Makanya para ulama, mereka mengorbankan nyawa mereka, diri mereka, untuk kejayaan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan, kadang kita kalah dari benda mati di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika pertama kali datang ke Madinah, khutbah di Masjid Nabawi, beliau selalu bertumpu kepada pokok kurma. Lalu ada seorang sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, alangkah lebih baiknya kalau kami bikinkan mimbar. Biar engkau bisa pidato di mimbar itu, para sahabat yang lain bisa melihat, tempatnya lebih tinggi. Begitu dibikinkan mimbar, Rasulullah naik ke mimbar itu, pokok kurma yang beliau biasa bersandar kepadanya, keluar suara tangisan merintih. Karena berpisah dengan Rasulullah. Ini pohon kurma loh. Maka para ulama mengatakan mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa, salah satu mukjizat beliau, menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi orang ini kan pernah hidup. Jadi menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup jauh lebih mudah daripada benda mati bisa menangis. Pohon kurma itu nggak pernah bisa berbicara atau bernafas. Tapi diberikan mukjizat oleh Allah, dia merasa sedih berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita miliki, merasa sedih kalau jauh dari sunnah Rasulullah. Kita merasa sedih kalau jauh dari majelis-majelis yang dikaji di dalamnya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kawan-kawan sekalian, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kami sudah siapkan bagi api jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Para ulama mengatakan kenapa jin disebut terlebih dahulu baru manusia? Yang pertama alasannya karena
manusia banyak yang meminta tolong kepada jin. Mereka yang tauhidnya belum kuat, mereka seringkali merasa jin itu lebih kuat, lebih mampu dari manusia. Wa innahu kana rijalan minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Di surat Al-Jin ayat ke-6, sesungguhnya ada golongan dari manusia ya'udzuuna meminta perlindungan, meminta tolong, berdoa kepada jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Bukan tambah tenang, tapi mereka tambah ketakutan. Mereka yang sakit, mereka yang kesulitan, lalu menempuh jalan-jalan perdukunan, jalan-jalan sihir, bukan tambah tenang, tambah hancur hidupnya. Coba berapa banyak keluarga persahabatan yang hancur karena mengatakan, oh kata si fulan orang pinter itu, saya kena sihir yang menyihir sepupu saya atau saudara kandung saya. Akhirnya pecah. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada di antara manusia ini dari dulu. Yang kalau dagangan gak enak kalau tidak ada jimat-jimat misalkan. Yakin fazaduhum rahaqa, gak akan nambah baik, gak akan nambah berkat, justru akan nambah takut. Maka dikedepankan penyebutan jin ini untuk memberitahukan bahwa mereka yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi penduduk-penduduk jahanam itu, di antara mereka ada yang meminta kepada jin. Maka didahulukanlah penyebutan jin itu karena seringkali oleh sebagian orang dijadikan sebagai sumber kesyirikan. Yang kedua, para ulama mengatakan, katsiran minal jinni wal insi, penyebutan jin duluan daripada manusia, karena penduduk jahanam itu lebih banyak jin dibandingkan manusia, maka didahulukan. Alasan yang ketiga, karena manusia itu disebutkan, jadi jin dulu baru manusia, karena sifat-sifat yang disebutkan di akhir ayat ini, itu adalah sifat-sifat manusia. Walaqad dzara'na li jahannam, dan kami sudah siapkan bagi api jahanam, api neraka, kebanyakan dari jin dan manusia, lahum qulubun, mereka punya hati tapi tidak berpikir, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya kuping tapi tidak mendengar. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat manusia. Sehingga tidak pas kalau disebutkan manusia baru jin, baru sifatnya manusia. Yang paling tepat adalah, yang paling pas, jin dulu baru manusia, karena sifat-sifat di akhir ayat ini adalah sifat-sifat manusia. Nah, kawan-kawan sekalian, di ayat 179 ini, Allah menjelaskan kepada kita tentang manusia yang disiapkan untuk menjadi penduduk neraka. Kenapa mereka bisa menjadi penduduk neraka? Karena mereka itu ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Nah, di antara kelalaian orang-orang yang masuk neraka itu disebutkan di ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan, jauhilah mereka yang mulhid, merubah makna-makna asmaul husna itu. Jadi ayat ke-179 menyebutkan tentang sekelompok jin dan manusia yang disiapkan untuk menjadi penduduk neraka. Di antara golongan yang disiapkan jadi penduduk neraka adalah mereka yang mulhid, yang merubah-rubah asmaul husna. Ini korelasi antara ayat 180 dengan 179. Sebagian ulama mengatakan keterikatan antara ayat 180 dengan 179 adalah di ayat 179 di akhirnya ulaika humul ghafilun,
Mereka yang dimasukkan ke api neraka karena mereka orang-orang yang lalai, ghafil. Lalai dari apa? Dari berzikir kepada Allah. Nah, ayat 180 memberikan solusi bagi kita agar kita tidak menjadi kelompok yang disiapkan menjadi penduduk api jahanam. Maka solusinya di ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kalau kalian gak pingin termasuk ke dalam golongan yang disiapkan menjadi penduduk api jahanam, maka berdoalah, berzikirlah, banyak-banyaklah menyebut nama Allah dan Asmaul Husna. Jadi kawan-kawan, agar kita tidak menjadi penduduk api jahanam, maka kita tidak boleh ghaflah, tidak boleh lalai. Agar kita tidak lalai, maka harus banyak berzikir dan menyebut Allah, berdoa kepada Allah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Sampai jam? Udah. Kita pertanyaan? Lanjut. Hah? Oh ya, oke, baik. Ini ada Muhsinin yang menyiapkan Al-Quran bagi kawan-kawan yang bisa menjawab pertanyaan. Di ayat 179 Allah menyebutkan kata jin sebelum manusia. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Fadhal. Oke. Satu aja, jangan banyak-banyak. Fadhal. Ya. Oke. Karena sifat-sifat di akhir ayat ini dikatakan bahwasanya kebanyakan dari ayat ini kebanyakan sifat manusia. Ya, oke. Jadi manusia, kalimat atau kata manusia diakhirkan karena sifat-sifat yang setelahnya adalah sifat-sifat manusia dan bukan sifat-sifat jin. Oke. Wa iyyakum. Satu lagi ada? Baik, kalau ya, fadhal. Gimana? Ya, disebutkan jin. Tadi antum udah menjawab ya, karena baik, karena antum udah baik kawan-kawan, ini ada pertanyaan. Apa tips-tips bagi kita yang jadi karyawan terutama di sebuah yayasan? Kesibukan kita di bidang manajemen seringkali justru menjadikan kita lalai dengan apa yang kita perjuangkan. Kawan-kawan, ini semua kita, para da'i, sering sekali kita seperti lilin yang menerangi orang di sekitar kita dengan cara membakar kita sendiri, diri kita. Kawan-kawan, kita nggak perlu mencari banyak alasan. Ini adalah kelemahan kita yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Termasuk saya. Saya tamat dari Madinah itu 2002. Ustadz Elvis Syam, kakak kelas beberapa tahun. Setelah itu sibuk dengan manajemen sampai beberapa tahun. Karena kesibukan ngurus pondok, kesibukan ngurus santri, kesibukan ngisi pengajian, kesibukan mencari, men-set up bisnis untuk pembiayaan pondok. Sering sekali
saya pribadi merasakan justru jarang baca Quran dan murojaah. Kadang ada pikiran, kan sekarang tugasnya memfasilitasi para penuntut ilmu. Kadang ada pikiran, setiap huruf yang mereka baca akan sampai ke kita. Tapi di hati kecil sebenarnya ada sebuah kesedihan. Kenapa urusan manajemen ini menjadikan saya jauh dari kehidupan waktu jadi santri dulu. Waktu jadi santri, mudah sekali menjaga wudhu, itu mudah sekali. Saya masih ingat, dulu ketika mondok, boleh dikatakan gak pernah batal wudhu. Batal, langsung wudhu, jaga, 24 jam. Puasa Senin Kemis. Sekarang mau puasa Senin Kemis, jangankan puasa Daud, Senin Kemis, ada tamu, ada undangan. Ibadatul awam, ibadahnya orang awam kadang lebih baik dari ibadahnya kita yang menuntut ilmu. Kenapa? Kita terlalu banyak hafal dalil sehingga punya makhraj. Oh, kalau kita diundang, kita harus mengembirakan tuan rumah juga harus ikut makan. Jadi banyaknya dalil itu kadang menjadikan ibadah kita nggak kuat. Tapi kalau santri, orang awam, ya udah saya minta maaf saya lagi puasa, udah. Nah, alhamdulillah tahun 2018 ada seorang syekh, dan saya sudah selesai doktor waktu itu. Ada seorang syekh bilang, Abu Abdurrahman, kamu punya kegiatan dakwah di Indonesia. Akan lebih bagus kalau kamu bisa merasakan langsung sistem pendidikan di Mekah dan Madinah atau di Jeddah. Akhirnya saya ngambil S3 lagi. Dan ketika mulai belajar, setiap kali pelajaran di S3 itu, setiap hari saya semakin nangis. Kenapa ilmu yang susah payah saya pelajari di Madinah 4 tahun, saya lalaikan begitu saja. Kawan-kawan, kalau boleh milih, saya lebih baik duduk di tempat antum sekarang daripada di sini. Saya di Mekah kalau duduk di depan syekh-syekh, majelis taklim, majelis ilmu, senang luar biasa. Di Indonesia kadang pulang dakwah masuk rumah itu jam 1, jam 2. Mau bangun sholat malam paling 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Itu pun gak bisa baca ayat-ayat banyak. Tapi ketika Allah berikan, makanya saya tidak mau menyanyiakan. Ketika Allah memberikan kesempatan lagi untuk menuntut ilmu, saya berusaha sekuat tenaga untuk menggunakannya sebaik-baiknya. Kebetulan saya tinggal di Zahir, itu mungkin cuma 5 kilo dari Masjidil Haram. Saya usahakan setiap jam 3, setengah 4, sejam 2 jam sebelum sholat subuh ke Masjidil Haram. Maghrib Isya juga. Dan waktu di Madinah saya gunakan betul-betul. Di Madinah belum pernah saya sholat di universitas, sholat Jumat di universitas, kecuali hanya sekali. Dalam 4 tahun, saya nggak pernah sholat Jumat di universitas. Karena eman kalau nggak sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Saya sekali sholat di Jamiah, hanya pingin merasakan seperti apa sholat Jumat di Jamiah itu. Saya berusaha sore hari, habis sholat asar, langsung naik bis menuju ke Masjid Nabawi. Sampai sholat maghrib, di perpustakaan, di Bab Omar. Setelah itu, saya ke shaf kedua. Saya tahu betul bagaimana sholatnya para imam, terutama di tarawih. Karena saya sholat di belakang mereka. Syekh Hudayfi, kalau beliau nggak menjadi imam, setelah salam, rakaat ketiga witir, beliau selalu bangun lagi menggenapkan jadi 4. Dan itu salah satu cara,
kalau kita sudah sholat witir bersama imam di malam-malam bulan Ramadan, lalu pingin nambah lagi di malam harinya, imam niat untuk sholat witir, kita niatnya sholat malam biasa. Ketika mereka salam, kita bisa berdiri. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Syekh Hudzaifi setelah salam rakaat ketiga, beliau selalu nambah jadi 4 rakaat. Jadi santri itu nikmat sekali, enak. Sholat malam, baca 1 juz, 2 juz, sambil tadabbur. Tapi pada saat kita menunaikan tugas-tugas yayasan, sering sekali kita melupakan diri kita. Kawan-kawan, seperti saya bilang, insya Allah antum punya banyak makhraj, alasan pembenar. Dan insya Allah Allah akan berikan pahala. Antum ngurus yayasan, antum menyiapkan makan santri, antum menyiapkan tempat kajian kayak begini. Ad-dalu alal khair ka'ajri fa'ilihi. Orang menunjukkan kebenaran, dia dapat pahala yang sama. Antum misalkan ke kawan sekantor. Kawanku, hari Ahad ada kajian di Masjid Al-Hakim. Kalau dia hadir, sholat di sini, mendengarkan, lalu dia ajarkan. Semua amalan-amalan yang dia lakukan, pahalanya juga sampai ke antum loh. Itu baru nunjukin loh, gimana kalau antum menyiapkan masjid, bersihkan, menyiapkan peralatan-peralatan, menyiapkan makan santri, belanja, ngumpulkan donasi. Insya Allah kawan-kawan antum dapat pahala. Tapi ayo, jangan sampai lupakan ibadah kita sendiri. Nggak cukup kita hanya punya alasan pembenar. Coba kita lihat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau tuh orang yang sangat kaya, menantu Rasulullah, dijuluki Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang kaya ya Utsman ibnu Affan. Penduduk Madinah kelaparan, beliau yang membagi-bagi. Rasulullah mau jihad, gak punya biaya, yang biayai Utsman. Penduduk kota Madinah dulu, untuk punya air minum aja susah. Harus beli ke seorang Yahudi. Utsman ibnu Affan lalu kemudian membelinya, diwakafkan untuk umat Islam. Beliau jadi pedagang, jadi khalifah juga. Bukan cuma pengurus yayasan loh. Utsman ibnu Affan itu khalifah. Yang kekuasaannya waktu itu sudah Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Kesibukan kita dibandingkan, kesibukan kita sebagai pengurus yayasan, dibandingkan sahabat Utsman ibnu Affan sebagai seorang khalifah, nggak ada apa-apanya. Pengorbanan Utsman ibnu Affan, dengan uang, dengan pribadi beliau, pengorbanan kita nggak ada apa-apanya. Tapi lihat bagaimana ibadahnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan beliau menjelaskan, para sahabat dan para ulama yang menghatamkan Al-Quran 1 malam di dalam sholat malamnya. Di antaranya sahabat Utsman ibnu Affan, dan itu dilakukan di depan Ka'bah. Jadi sahabat Utsman ibnu Affan dengan kesibukannya jadi khalifah, pedagang, pebisnis yang ulung, beliau nggak meninggalkan sholat malam, bahkan bisa menghatamkan Quran 30 juz dalam 1 malam. Ini yang sering kita bertanya, lalu dengan apa kita mau masuk ke surga Allah? Kadang kita baru jadi pengurus majelis taklim, sudah merasa paling sibuk, gak sempat baca Quran, gak sempat sholat malam dengan khusyuk. Sibuk di yayasan, udah lupa dengan sholat malam. Kawan-kawan, seperti saya bilang, insya Allah, Allah gak akan menyia-nyiakan pengorbanan antum. Tapi kita jangan merasa nyaman, merasa tenang, karena sudah bekerja di sebuah yayasan atau urusan-urusan agama. Jangan lupakan ibadah-ibadah mahdhah kita. Sahabat Utsman ibnu Affan, kalau lewat di kuburan, beliau itu nangis.
sampai pipinya dan jenggotnya basah karena tangisan dan air mata beliau. Para sahabat bertanya, wahai Utsman, dzukiratil jannatu wan naru wala tabki. Wahai Utsman, ketika disebutkan surga dan neraka engkau enggak nangis. Tapi kenapa ketika engkau melewati kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya, sampai pipi dan jenggotmu itu basah? Apa kata Utsman? Karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan adalah rumah tempat singgah pertama kita setelah kita wafat nanti. Faman naja minhu, barang siapa yang bisa lolos dari siksa kubur, dari fitnah kubur, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Tatkala hasyr, di padang mahsyar, tatkala melewati sirat, mereka yang lolos dari fitnah kubur, yang setelahnya lebih mudah. Faman lam yanju, namun sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa selamat dari fitnah dan siksa kubur, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Nah kawan-kawan, bisakah seseorang lewat di kuburan nangis kalau hatinya nggak suci? Betapa banyak sekarang seseorang menghantarkan jenazah sambil ketawa, sambil nonton YouTube, sambil WA-an. Para sahabat dulu ka'anna ala ru'usinat tuyur. Kami kalau hadir di pemakaman di Baqi, begitu senyap, seakan-akan di atas kami itu ada burung yang hinggap. Burung itu nggak akan hinggap kecuali di benda yang nggak bergerak. Saking takutnya mereka dengan kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Makanya derajat seorang mukmin itu lebih tinggi daripada derajat seorang muslim. Karena muslim itu berkenaan dengan ibadah-ibadah zahir. Kawan-kawan, kita penting memperbaiki tata cara berpakaian kita. Itu penting. Kawan-kawan, kita penting untuk memperbaiki sholat kita sesuai dengan sifat sholat Nabi. Tapi yakinlah bahwa itu baru derajat keislaman. Orang-orang dulu ketika mereka bangga mengatakan kami sudah beriman, walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman. Kalian baru berislam. Jadi penampilan zahir kita itu baru Islam, belum iman. Iman itu seperti sahabat Utsman ibnu Affan. Dia sibuk, tapi tetap sholat malamnya. Hatam Qur'annya. Iman itu seperti sahabat Utsman ibnu Affan. Lewat kuburan nangis dia. Ini kan keimanan yang gak ada lagi di kita kan. Dulu di kota Madinah itu dikatakan oleh para sahabat, kalau kami keluar di sepertiga akhir malam, lalu kemudian lewat di jalan-jalan kampung kota Madinah, zawiyan kadawiyin nahli. Kalau kami keluar dari rumah kami di sepertiga akhir malam di kota Madinah, maka kami mendengar dari setiap rumah itu suara dengungan seperti suara tawon. Karena semuanya membaca Al-Quran, semuanya sholat malam. Sekarang insya Allah suara dengungannya juga ada. Tapi bukan suara ngaji, mungkin suara ngorok apa-apa, suara gergaji. Kawan-kawan, ingat kita dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau keluar di sepertiga akhir malam, melewati rumah sahabat Al-Jalil, Abu Musa Al-Ash'ari. Rasulullah mendengarkan bacaan Quran Abu Musa Al-Ash'ari, lalu beliau berdiri
mendengarkan bacaan-bacaannya. Di pagi harinya, Rasulullah ketemu Abu Musa, lalu beliau mengatakan, wahai Abu Musa, utita mizmaron min mazamiri Ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud. Yaitu suaramu indah sekali. Tadi malam saya keliling dengan Abu Bakar, dengan Umar, mendengarkan kau baca Quran, aku berdiri menikmati bacaan Quranmu. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, lau alimtu, sekiranya aku tahu ada engkau, lahabbartu lahu tahbiro, niscaya aku akan lebih perindah lagi. Rasulullah kalau baca Quran, kata para sahabat, kalau kami masuk ke Masjid Nabawi, kami dapatkan di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suara deburan, sebagaimana orang merebus air yang sedang mendidih. Kalau kita merebus air mendidih, itu kan ada suaranya. Nah Rasulullah itu kalau sholat, baca Quran, dadanya itu bergetar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana bukaa. Beliau orang yang sangat nangis tersentuh dengan Quran. Pada saat Rasulullah di akhir hidupnya mulai sakit, gak bisa lagi ngimami, Rasulullah minta Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, jangan ayahku, jangan Abu Bakar. Innahu kana rajulan buka. Abu Bakar itu mudah sekali. Hatinya tersentuh dengan Quran, gak selesai-selesai sholatnya. Jadi betul-betul mentadabburi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah beliau jalan melewati seseorang membaca surat At-Tur. Ketika sampai pada ayat inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti akan terjadi. Umar ibn Khattab sebulan penuh sakit, tidak ketahuan sakit apa. Karena mengingat Al-Quran, nusuk ke hati beliau, takut dengan siksa Allah, sebulan takut. Nah kawan-kawan, inna fihi lahalawah. Al-Quran itu manis banget. Al-Quran itu indah sekali. Kalau hati kita nggak mendapatkan ketenangannya di dalam Quran, maka ada penyakit di dalam hati kita. Perlu untuk kita sembuhkan. Kata sahabat Utsman, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita suci, dia nggak akan pernah merasa kenyang dari Quran. Pingin nambah, pingin nambah, pingin nambah, pingin dengar, pingin dengar. Nikmat Quran itu kawan-kawan. Luar biasa. Para malaikat akan ikut hadir. Coba antum baca tafsirnya, baca makna-maknanya, lalu ketika sholat baca ayat-ayat itu. Resapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam sholat sunnah antum boleh baca dari mushaf. Sepertiga akhir malam ketika semuanya pada tidur, kita bangun, ambil wudhu, kemudian sholat. Baca ayat-ayat Quran. Itu akan melembutkan hati kita. Kenapa kita suka marah dengan istri kita? Kenapa kita suka kasar dengan anak-anak kita? Karena hati kita tidak diperindah dengan ayat-ayat Allah. Umar ibn Khattab, siapa yang tidak tahu kerasnya sikap beliau? Beliau itu pendekar. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sembunyi-sembunyi mayoritas. Kecuali Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab besoknya mau hijrah, beliau umumkan di depan Ka'bah, besok Umar ibn Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pingin menghalangi saya untuk hijrah ke Madinah, ketemu dengan saya di belakang bukit ini. Kita duel. Itu apa ada pendekar yang kayak begitu? Tapi kana waqafan. Beliau itu kalau dengar ayat
langsung berhenti. Ada Aqra' bin Habis, itu datang ke Umar ibn Khattab. Ada seorang sahabat datang kepada beliau, lalu memaki-maki Umar ibn Khattab. Kamu nggak adil kamu, Umar ibn Khattab, setan aja takut loh. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau kamu lewat satu jalan, terus ada setan di situ, yang lari setan bukan kamu. Apalagi cuma orang biasa. Umar hampir malah, lalu disebutkan ayat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah memerintahkan agar kita meninggalkan orang-orang yang jahil. Sesungguhnya sahabat kita ini orang jahil. Yang awalnya Umar ingin bunuh, jadi nggak bunuh karena dengar ayat. Nah, keras sekali Umar ibn Khattab itu. Tapi satu saat, kalau beliau di rumah, orang yang paling penyayang kepada keluarganya. Ini yang membedakan kita dengan beliau. Saat ini banyak kepala rumah tangga, di luar penakut, gak berani tarung, di rumah sama anak dan istrinya, ngalah-ngalahin Mike Tyson atau Habib Nurmagomedov misalkan. Umar ibn Khattab sebaliknya, di luar dia petarung. Di dalam rumah beliau seorang yang sangat penyayang. Pernah ada seorang tabi'in tengkar dengan istrinya, lalu kemudian ngetok pintunya Umar ibn Khattab, mau mengadukan perilaku dan tingkah laku istrinya. Begitu ngetok pintunya rumah Umar, tabi'in ini mendengar Umar sedang dimarahi sama istrinya. Jadi kalau antum seorang ustadz, pengurus yayasan, atau penuntut ilmu yang sering hadir ke Masjid Al-Hakim, dimarahi istri, nggak usah rendah diri. Umar ibn Khattab aja dimarahi sama istrinya. Setan loh, takut sama Umar ibn Khattab. Umar takutnya sama istrinya. Jadi kawan-kawan ngalah sama istri itu tidak akan merendahkan derajat kita. Antum nggak akan dijuluki sebagai, sekarang yang ada guyonan isti, ikatan suami takut istri. Nggak apa-apa ngalah sama istri. Umar ibn Khattab, sahabat tabi'in ini mau ngadukan istrinya, ternyata Umar ibn Khattab sedang dimarahi istrinya, akhirnya pergi. Umar buka pintu, nggak ditemukan orang, dikejar sama beliau. Begitu ketangkap, ditanya, kamu ngapain ngetok pintu rumah saya terus pergi belum ketemu? Kata tabi'in tadi, wahai Amirul Mukminin, aku lagi tengkar sama istriku. Dan aku ingin mengadukan sifat istriku kepadamu. Tapi betapa terkejutnya aku ketika sampai di depan pintumu, engkau lagi dimarahi sama istrimu. Rasulullah mengatakan, laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, pasti orangnya Umar ibn Khattab. Dimarahi istrinya nggak melawan loh. Jadi jangan antum merasa, mana kehormatan saya kok dimarahi sama seorang wanita. Kata Umar ibn Khattab, tidakkah layak? Lihat bagaimana jawaban Umar ibn Khattab yang dekat dengan Quran. Beliau bilang, tidakkah layak aku bersabar pada seorang wanita yang sudah mengandung anak-anakku. Lihat, tidakkah layak aku bersabar pada seorang wanita yang sudah mengandung 9 bulan anak-anakku, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anakku. Para ulama mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu ibu disebut terlebih dahulu? Kenapa di dalam hadis ketika Rasulullah ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ummuka. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Yang keempat baru bapak. Jadi albir, berbakti, itu ibu didahulukan. Tapi kalau ketaatan, bapak dulu. Jadi kalau kita, kata bapak kita begini, kata ibu begini. Kalau ketaatan, dahulukan ketaatan pada ayah. Tapi kalau berbakti, ayah kita minta antar kemana, ibu kita minta antar kemana, dahulukan ibu. Jadi ini jangan sampai seakan-akan ada pertentangan, enggak. Kalau dalam ketaatan, ayah didahulukan.
Dalam berbakti, ibu didahulukan. Nah, kenapa Rasulullah menyebutkan ibu terlebih dahulu 3 kali, baru setelah itu ayah? Karena ada 3 penderitaan seorang ibu yang gak pernah dialami oleh seorang ayah. Yang pertama mengandung 9 bulan. Gak ada ayah itu yang 9 bulan itu merasa kesulitan. Seorang ibu dari hari pertama udah muntah-muntah. Yang kedua melahirkan. Gak ada seorang ayah itu merasakan sakitnya melahirkan. Yang ketiga nyusui 2 tahun. Maka ibu berhak untuk mendapatkan pengabdian kita 3 kali lebih awal daripada ayah. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam hal ini Umar ibn Khattab mengatakan, tidakkah layak saya sabar pada seorang wanita yang dia sudah mengandung anak-anakku, mencucikan pakaianku, kemudian memasakkanku. Nah ini bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan Quran, sifat beliau yang begitu keras, yang begitu tegas sebelum masuk Islam, begitu dapat Quran, beliau orang yang sangat penyayang kepada keluarganya. Demikian, cukup ya. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pastikan frekuensi baru untuk Surau TV di setel Telkom 3872H2727. Saya ulangi, frekuensi baru Surau TV adalah 3872H2727. Semoga siaran Surau TV dengan uplink langsung dari Kota Padang semakin mantap dan semakin mengasyikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.